Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana cara kita agar tidak hasad kepada kenikmatan pada orang lain? Dan amalan apa yang bisa kita lakukan agar dijauhkan dari sifat hasad? Menghindari kesalahan batin itu lebih sulit daripada kesalahan lahir. Sehingga kalau kita menahan diri kita, kamu jangan lihat ini. Bisa, Pak? Coba, Bapak jangan lihat ini. Arahkan pandangan ke sana. Bisa? Bisa, lebih gampang ya. Tapi kalau hati diubah seketika, sulitnya luar biasa. Karena mengubah batin lebih sulit daripada mengubah fisik. Kamu tidak boleh mencintai ini. Lah wis kadung tresno itu. Sudah terlanjur cinta gimana? Pokoknya nggak boleh. Kamu harus ubah gimana caranya biar tidak mencintai ini. Susah. Maka butuh proses. Butuh proses. Baik. Terus bagaimana caranya agar bisa mengendalikan batin ini untuk tidak hasad? Mengendalikan batin itu dengan cara membangun iman. Iman itu dibangun dengan meyakini akan adanya balasan dan adanya ancaman. Anda yakini kalau Anda menjadi orang yang hasad, berarti Anda termasuk di antara orang yang dimana Allah perintahkan kita semua agar berlindung darinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari hasidin, orang yang hasad. Idza hasada, ketika dia sedang hasad. Berarti kalau saya hasad, saya termasuk ayat ini. Allah perintahkan semua umat manusia untuk berlindung dari kejahatan saya. Betapa jahatnya saya. Sampai Al-Quran memerintahkan masyarakat untuk berlindung dari jahatnya saya. Kebayang gitu ya? Baik. Sehingga kalau sudah kebayang kayak gini, saya nggak mau jadi orang hasad. Karena berarti saya adalah penjahat yang disebutkan dalam Quran. Kalau sudah jadi penjahat yang disebutkan dalam daftar penjahat Al-Quran, berarti dia kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Itulah orang hasad. Yang kedua, jika Anda sedang hasad, paksa hati untuk melakukan kebalikannya. Caranya gimana, Pak? Inti dari hasad itu apa, Pak? Berharap agar nikmat yang ada di tangan orang lain hilang. Sehingga dia merasa nggak seneng kalau ada orang punya nikmat yang dia inginkan. Kok dia dikasih ya, saya tidak. Saya nggak seneng. Saya berharap semoga nikmat itu hilang. Itulah kondisi orang hasad. Sudah? Iblis hasad kepada Adam karena dia merasa kalah dalam apa? Kalah dalam status. Di mana Adam diajari ilmu, Iblis nggak diajari. Lalu dia diperintahkan untuk sujud sama Adam. Maka dia nggak mau sujud. Dan dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Baik. Sampai kemudian dia lampiaskan hasadnya dengan berjanji akan mencelakakan Adam dan seluruh anak keturunannya. Adam diselamatkan oleh Allah dengan diberi wahyu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima beberapa kalimat bimbingan dari Allah, fataba alaihi, sehingga Adam bertaubat. Maka Adam seorang nabi dan beliau diselamatkan oleh Allah. Tapi anak keturunannya ada yang selamat, ada yang jadi pengikut iblis. Tayyib. Ada sebuah saran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi sebab hasad itu kan karena dia tidak suka orang ini dapat nikmat. Maka caranya tolong paksa hati Anda. Jika Anda misalnya hasad kepada si A, paksa diri Anda, doakan kebaikan untuk si A. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk si A. Gak kuat Pak Ustaz. Yakin gak kuat? Loh, saya pingin untuk si A itu segera binasa, kok malah mendoakan kebaikan untuk si A. Baik, paksa untuk mendoakan kebaikan bagi si A. Saya coba ya. Ya Allah, zid lahu fadlan. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk si A. Wa'tini khairam minha.
dan berikan kepadaku yang lebih baik daripada yang kau berikan kepada si A. Obatnya di bagian yang kedua ini. Nah, jadi Anda melawan hasad itu dengan cara mendoakan kebaikan bagi sasaran hasad, dan untuk meredam suasana batin yang mungkin masih emosi, minta kepada Allah, dan berikanlah aku yang terbaik atau yang lebih baik daripada apa yang kau berikan kepada dia. Kalau kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah, karena doa ini kan diiringi dengan suasana emosi yang luar biasa ya. Nggak semua orang Pak sanggup berdoa seperti ini Pak. Tapi itu yang disarankan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Jika Anda mengalami hasad pada seseorang, coba paksa dengan cara seperti ini. Nah, saya akan travel umroh. Kalau lagi di masjid untuk kajian seperti ini, kalau saya bertemu teman suka spontan menawarkan umroh. Apakah kegiatan menawarkan umroh seperti ini di dalam masjid terlarang? Semua transaksi jual beli di dalam masjid tidak diperbolehkan, baik yang ditawarkan itu umroh maupun barang maupun jasa yang lainnya, karena masuk kategori menawarkan objek dagangan jual beli. Sehingga Anda tidak boleh menawarkan umroh ke teman. Kalau ajakan umroh itu ajakan ibadah. Ayo jamaah sekalian, lakukanlah umroh, keutamaannya ini. Tapi tanpa nyebut mau umroh di travel mana terserah. Yang penting pokoknya umroh. Kalau itu nggak masalah. Tapi kalau ajakan untuk ngikut umroh di travel tertentu, itu sudah jual beli. Makanya kalau ada mading ya, papan informasi di dalam masjid, lalu ada yang nempel informasi umroh, ajakan umroh bareng A, ajakan umroh bareng B, informasi dari travel, iklan travel, ini nggak boleh. Takmir punya tanggung jawab, tolong ini dibersihkan. Ini informasi untuk ajakan ketaatan, bukan penawaran perjalanan. Dan travel umroh itu lebih kemana? Ajakan taat atau penawaran jasa layanan? Yang kedua. Maka yang kedua ini masuk kategori jual beli di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait status keislaman seorang apabila melakukan sumpah pocong. Memang kita sepakat bahwasanya sumpah ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Ketika orang sengketa, sumpah tertinggi dalam sengketa itu bentuknya apa? Kalau untuk urusan suami istri yang saling nuduh zina, sumpahnya li'an, dan itu harus di depan hakim. Misalnya seorang suami nuduh istrinya berzina dan dia tidak mau mengakui anak yang ada dalam rahimnya, dan dia suami yang sah. Untuk status anak ini agar tidak nempel ke dia, tidak dipinkan ke lelaki ini, maka dia harus mengikuti proses li'an, datang ke pengadilan mengajukan li'an. Ya. Yang kedua, untuk selain kasus tuduhan zina, sumpah puncak adalah mubahalah. Mubahalah itu bentuknya gimana Pak? Saling melaknat diri bagi siapa yang berdusta, siapa yang bohong ketika mereka sengketa. Misalnya si A menuduh B X, si B tidak terima, ya, akhirnya mereka mubahalah. Maka saat mubahalah si A mengatakan, demi Allah aku siap dilaknat oleh Allah jika tuduhanku dusta. Si B juga mengatakan yang sama, demi Allah aku siap dilaknat oleh Allah jika pembelaanku dusta. Jadi dia melaknat dirinya sendiri, bukan melaknat pasangannya ya, bukan melaknat lawannya, tapi melaknat dirinya. Saya siap dilaknat oleh Allah jika saya dusta. Itu mubahalah. Cukup dengan ini, dan nanti selanjutnya lihat efeknya. Sementara untuk sumpah pocong gimana Pak? Ya nggak ada aturan, nggak ada syariatnya, nggak ada bimbingan seperti itu. Cuman kalau orang dikasih pakaian kafan, kain kafan ya,
Apa keyakinannya? Kalau dia melanggar sumpah akan mati, nggak melanggar sumpah pun mati. Semua orang pasti akan mati. Baik. Terus gimana Pak seperti ini? Kalau saya ditanya apakah sudah sampai keluar dari Islam, wallahu alam, dohirnya tidak sampai. Karena dia tidak bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia tidak mengagungkan selain Allah. Cuman dia punya keyakinan dengan cara seperti ini, siapa yang melanggar sumpah, dia akan mati. Dan keyakinan ini jika dilihat dari sisi semua orang pasti akan mati, maka baik mau sumpah pocong nggak ada gunanya. Tapi kalau punya keyakinan dia akan mati lebih cepat, dari mana kamu tahu? Sementara orang yang pakai kain kafan belum tentu dia mati lebih cepat, sebab ajal sudah ditetapkan. Beda dengan mubahalah. Kalau mubahalah hidupnya akan celaka, Allah akan turunkan kecelakaan baginya, bahkan sampai pada keluarganya. Karena mubahalah yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran, kejadiannya kapan itu? Saat ada orang Nasrani dari daerah Najran yang datang ke Madinah, debat dengan Rasulullah SAW tentang status Nabi Isa, apakah anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Ya, selesai debat mereka tetap ngeyel. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, faqul ta'alu." Kalau mereka masih mendebatmu wahai Muhammad setelah kau memberikan penjelasan ilmu bagi mereka, faqul, sampaikan kepada mereka, "Ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin." Kita kumpulkan saja anak-anak kita, istri-istri kita, dan diri kita. Kemudian kita mubahalah. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Lalu kita bermubahalah, kita siap untuk dilaknat oleh Allah bagi siapa di antara kita yang berdusta. Ada tantangan itu mereka mundur, nggak berani. Dan mereka bisik-bisik, kalau benar orang ini nabi, kita pasti kalah. Mubahalah sama nabi ya nyari ciloko ya. Sehingga cukup dengan mubahalah kalau memang sumpahnya serius, mau sampai pada tingkatan ingin diketahui siapa yang pendusta, siapa yang tidak di dunia, dengan cara mubahalah. Wallahu a'lam. Ini ada satu lagi. Ada tetangga yang buka bengkel motor dan buka pada waktu malam. Ketika waktu maghrib mereka tidak sholat, mereka bisa mendoakan agar tidak ada yang datang untuk memperbaikinya. Apakah ini hasad? Tayyib. Mungkin ada sisi pertimbangan. Kalau mereka ganggu ya, Bapak boleh berdoa sebagai orang yang didolimi. Misalnya karena bengkel motor sudah masuk waktu malam, masih belayar motor, kan dicoba kan, dibuas kencang-kencangnya, akhirnya ganggu lingkungan. Dan Anda bagian dari orang yang terganggu, berarti Anda didolimi. Kalau seperti ini, mendoakan yang bersangkutan, bahkan dengan doa buruk, boleh. Sehingga saat misalnya Anda didolimi sama orang ya, terus Anda tawarkan, "Mas, kamu mendolimi saya, mau didoakan gimana Mas? Celaka di dunia atau di akhirat?" Karena doa orang yang didolimi itu mustajab. Baik. Dan doa itu bukan karena hasad, tapi karena dia didolimi. Nah, yang seperti ini, wallahu alam, yang saya pahami ini bukan karena hasad. Bapak kan tidak ada keinginan jadi montir kan? Atau ingin buka bengkel yang sama. Namun Bapak berharap semoga dia sadar ketika misalnya di waktu maghrib tidak ada yang memperbaiki motor, biar dia segera ke masjid. Namun belum tentu pesan ini sampai kepadanya. Maka barangkali sesekali ya dikasih ajakan, coba bisa nggak kita ke masjid, tutup dulu atau gimana, nanti kamu bisa ikut kajian di masjid,
dan dikasih motivasi rizkimu nggak bakalan berkurang ketika kamu sholat, atau kasih motivasi nanti rizkimu makin berkah biar nanti dia mau ke masjid. Tujuannya untuk mengajak kebaikan baginya. Wallahu a'lam. Izin bertanya, apabila seseorang mempunyai 2 rumah di Jawa Timur dan di Jawa Barat, apakah berlaku hukum safar? Ada isinya nggak ini? Di Jawa Timur ada isinya, di Jawa Barat juga ada isinya. Berapa lama boleh menjamak dan mengqashar sholat ketika safar? Baik. Status seorang hamba terkait masalah mobilitasnya itu ada 3 ya. Ada mukim, ada musafir, saya urutkan ya. Ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Mustautin, mukim, musafir. Apa itu mustautin? Mustautin itu orang yang tinggal menetap dan dia jadi penduduk di situ, sehingga dia nggak bakalan pindah-pindah kecuali kalau ada kondisi tertentu. Contohnya orang asli Surabaya tinggal di Surabaya, orang asli Sidoarjo tinggal di Sidoarjo, dan seterusnya. Ini namanya apa? Mustautin. Baik. Yang kedua, mukim. Mukim adalah orang yang menetap di satu daerah tertentu, tapi ada peluang dia akan pindah. Contohnya mahasiswa yang dia tinggal di Surabaya, aslinya dari luar Surabaya, tapi dia tinggal di sini selama masa belajar. Kita tidak hukumi mereka sebagai mustautin, karena dia pasti punya rencana untuk keluar dari Surabaya kalau sudah lulus kuliah. Dia punya rencana untuk kerja atau cari rumah di tempat yang lain atau pulang kampung, sehingga dia bukan mustautin, tapi kita hukumi sebagai mukim. Yang ketiga, musafir. Kalau musafir jelas ya, mereka yang melakukan safar baik singgah maupun di perjalanan. Kemudian kalau orang memiliki rumah, apakah dia bisa disebut mukim di rumah itu? Jawabannya, status mukim seorang hamba memang bisa jadi ada di 2 tempat. Contohnya Pak, orang yang kerja offshore itu ya, kalau dia lagi dia tinggal di job site selama ada yang sebulan, ada yang 2 pekan. Biasanya kan 2 pekan on, 2 pekan off gitu ya, atau sebulan on, sebulan off. Selama dia 2 pekan di tempat itu, statusnya sebagai mukim. Nanti ketika dia pulang, mukim juga. Di perjalanan ini status dia musafir, sehingga dia mukim di 2 tempat. Mahasiswa yang dia belum pindah alamat, sehingga masih ikut orang tua, pada saat dia berada di Surabaya, dia mukim. Ketika dia pulang kampung, mudik, mukim juga. Dia mukim di 2 tempat. Sudah? Nah, kalau Anda yang punya 2 rumah tadi, Anda lebih banyak di mana? Oh Pak, gantian Pak. Di sana jatah 2 pekan, di sini juga jatah 2 pekan. Misalnya ya. Berarti Anda mukim di dua tempat. Tapi kalau Anda lebih banyak di Surabaya, di Jawa Timur, sementara rumah Anda yang ada di Jawa Barat hanya dimiliki tapi tidak ditinggali. Kalaupun Anda ke sana hanya sebatas nengok saja kemudian pulang, mungkin 2-3 hari terus pulang, berarti Anda mukim di Surabaya tapi tidak mukim di Jawa Barat. Karena memiliki belum tentu memanfaatkan. Kadang ada orang memiliki tapi cuma dibiarkan saja. Nih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Kadang hati ini capek, takut bermaksiat, godaan bermaksiat dari berbagai penjuru, futur dan seterusnya. Sehingga di tengah kekhawatiran itu berdoa agar dimatikan saat itu, di saat masih mampu untuk beribadah ketika itu. Sedangkan Ana pernah dengar dalam hadis Nabi, kita dilarang untuk berdoa meminta kematian. Betul sekali ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meminta kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukum al-maut." Janganlah kalian berangan-angan untuk cepat mati.
Kalaupun dia orang yang baik, maka ketika Allah kasih dia usia yang panjang, berarti dia bisa menambah kebaikannya. Dan kalaupun dia orang yang kurang baik, ketika Allah kasih usia lebih panjang, ada kesempatan bagi dia untuk memperbaiki dirinya. Namun kalau misalnya orang itu sangat khawatir, fa in kana wala budda, kalau harus meminta kematian, maka maka Nabi SAW arahkan apa? Digantungkan kepada ilmu Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku kalau usia yang panjang itu lebih baik untukku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku kalau ternyata kematian itu lebih baik bagiku. Sehingga kita gantungkan kepada apa jemaah? Kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu mana yang terbaik. Apakah berdosa istri yang berani menentang suami yang setiap hari suka marah-marah dengan kata-kata menyakitkan, walaupun kadang suami benar tapi kasar? Sebuah kebenaran jadi terlihat kurang indah ketika disampaikan dengan cara yang kasar. Makanya Nabi SAW menyampaikan, maka narifku fi syai'in illa zana. Kelembutan itu ketika digunakan untuk melakukan kegiatan apapun pasti akan menghiasinya sehingga terlihat lebih indah. Wa ma kana naz'uhu illa syana. Sebaiknya ketika kelembutan itu dicabut oleh Allah, maka akan semakin memperburuk suasana. Anda di posisi yang benar, tapi disampaikan dengan cara yang kasar dan keras, kelihatannya jadi buruk. Maka jangan memperburuk suasana kebenaran dengan cara terlalu keras dalam menyampaikannya. Tegas dengan keras itu dua hal yang berbeda ya. Kalau keras itu nggak pakai aturan, pokoknya yang penting disampaikan dengan cara kasar, keras. Kalau tegas itu kaitannya dengan masalah pelanggaran dan kedisiplinan. Disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak. Tapi sebagai kepala rumah tangga, Anda bersikap tegas kepada istri dan anak. Ini ada aturannya ya. Kalau kayak gini tidak boleh. Ini aturannya, jika ada pelanggaran, konsekuensinya seperti ini. Nah, kalau tegas seperti ini, insya Allah tidak masalah. Agar aturan itu tetap berlaku di rumah. Sampai ada nasihat dari Nabi SAW agar digantungkan apa coba? Cambuk di rumah. Tujuannya apa? Untuk menjaga ketegasan. Biar rumah ini berlaku hukum, tidak diberlakukan semaunya bagi penduduk, bagi penghuninya, baik bagi suaminya sebagai kepala rumah tangga maupun bagi istri dan anaknya. Lalu kalau suami bersikap kasar seperti ini, apakah istri boleh ikut melawan? Wallahu a'lam. Memang dalam interaksi suami istri, sang istri diminta untuk taat kepada suami. Tapi ini ada batasnya. Karena itu yang kami pahami dalam Uqudul Lajin ya, karya An-Nawawi Al-Bantani, disebutkan sebuah riwayat Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh istrinya. Sampai ketika ada orang yang datang mau konsultasi sama Umar, balik arah karena mendengarkan omelan istrinya kepada Umar. Amirul Mukminin dipisoi bojone. Akhirnya dia balik arah. Nah, kemudian dari riwayat itu bahwa terkadang sang suami ketika disikapi seperti itu oleh istrinya, itu tidak terhitung sebagai tindakan kezaliman. Tidak terhitung sebagai tindakan kezaliman. Ya meskipun ini bukan mengarahkan ya. Berarti engko nek sampai rumah tak konok ngono kan. Bukan. Kita tetap meminta jadikan suasana kelembutan dalam rumah tangga. Jika cara ibu seperti ini bisa membuat suami itu jadi lebih tenang ya, jadi lebih jadi nggak semena-mena dalam memberikan perintah kepada istrinya atau menyampaikan sesuatu kepada istrinya, lalu Anda sikapi misalnya disikapi murung ya, atau jadi sedikit nggak nurut agar suaminya itu berubah.
Jika memang itu tujuannya untuk edukasi, silahkan. Jika tujuannya untuk edukasi, biar suaminya tahu ya bahwa marah seperti ini juga nggak benar. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dikarenakan niat yang salah jika kita lebih semangat beramal jika melihat orang lain beramal dan kurang semangat ketika melihat orang lain jika orang lain tidak semangat? Jika yang dimaksud bahasanya Anda terpengaruh dengan motivasi semangatnya orang lain, sehingga ketika orang semangat Anda ikut semangat, ketika orang tidak semangat Anda ikut-ikutan tidak semangat. Yang kami pahami ini tidak termasuk riya. Ini tidak termasuk riya. Hal yang lumrah, pujian yang diberikan oleh para ulama terhadap kota Mekah, mereka itu lebih semangat beramal saat berada di Masjidil Haram. Kenapa? Orang pada semangat untuk beramal, jadi dia termotivasi untuk itu. Dan itu disampaikan oleh para ulama dalam pujian mereka terhadap kota Mekah. Ibnu Qayyim misalnya, beliau memberikan pujian terhadap Masjidil Haram. Beliau mengatakan tidak ada kota yang membuat kita semakin serius dalam beramal, semakin semangat dalam beramal selain Masjidil Haram. Sehingga ketika di sana tahajud semakin tambah, ibadah semakin tambah. Dan Allahu a'lam, mungkin ini salah satu di antara makna bahwa ketika kita ikut semangat pada saat melihat orang lain semangat, itu tidak masuk dalam kategori riya ketika beramal. Lain halnya kalau kita semangat karena diperhatikan orang, nah itu mungkin riya. Tapi kalau ikut-ikutan semangat karena ada banyak orang yang semangat, ini tidak masuk dalam kategori riya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah bercerai dengan istri karena saya memilih Islam. Namun anak ikut mantan istri. Apakah masih boleh menafkahi anak? Berarti istri non muslim. Anak tetap anak meskipun beda agama. Dan tanggung jawab orang tua adalah memberikan nafkah kepada anak karena status dia sebagai anaknya. Wal waladu minhu wal waladu min kasbihi, dan anak itu bagian dari usaha orang tua. Sehingga kewajiban ini wallahu alam yang saya pahami tidak hilang. Bedakan antara bertahan pada agama asal dengan orang yang murtad. Kalau orang yang murtad dalam Islam itu dianggap sudah tidak ada. Dianggap tidak ada. Karena hukuman bagi orang yang murtad itu apa? Hukumannya apa? Dibunuh. Sehingga karena kita tidak mungkin bisa menerapkan hukum itu, maka kalaupun dia masih hidup dianggap tidak ada. Sehingga kalau anak murtad maka dianggap tidak ada. Tapi kalau dia dari agama asal, lalu Anda yang masuk Islam sementara keluarga Anda masih di agama asal, ini bukan terhitung orang yang murtad. Dan anak tetap anak. Wallahu alam. Apakah dibenarkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dianjurkan untuk berhenti agar banyak berdoa di situ? Kami tidak punya dalil tentang ini, sehingga tidak dianjurkan untuk berhenti. Maka tetap dibaca sebagaimana normalnya. Dan dalam tafsir yang disampaikan oleh para ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah inti dari Al-Fatihah untuk memberikan motivasi bagi kita bahwa tujuan Allah ciptakan kita adalah beribadah, dan kita tidak mungkin bisa mewujudkannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum ilaikum Ustazana ala jawabika. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah menikah 3 kali. Apakah jika ada yang melamar saya perlu menceritakan Ustadz? Pernikahan pertama penuh ketidakjujuran, pernikahan kedua KDRT, pernikahan ketiga 1 tahun tanpa nafkah dan diselingkuhi. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Allah yahfadzuk wa yar'ak. Ya, semoga Allah kasih penjagaan.
menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali selama semuanya sah kan boleh-boleh saja ya. Sehingga tidak jadi masalah ketika seorang wanita maupun laki-laki menikah berkali-kali. Ya mungkin kalau di zaman sekarang itu seperti aib. Bahkan ada yang dikatakan, oh wanita ini sudah nikah sekian belas kali, sekian puluh kali, lebih dari 20 kali, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ya kalau itu bukan zina ya boleh-boleh saja. Ada ibu-ibu yang menantunya kenal dekat dengan saya, terus cerita dia, ibu mertua saya itu nikah dengan suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal. Masya Allah. Bukan mateni wong telu ya. Terus nikah lagi. Nah, nikah lagi ini dengan suami orang Jogja, padahal dia tinggal jauh dari Jogja, atau dia berasal jauh dari Jogja. Jadi itu ceritanya kenapa mertua saya orang Jogja. Nah, sah-sah saja kan kayak gitu ya, selama pernikahannya sah, sehingga nikah berkali-kali dipersilahkan. Pertanyaannya, ketika kita dilamar oleh lelaki yang lain, ketika Anda dilamar oleh lelaki yang lain, apakah perlu cerita? Ya, kalau dia tidak berkepentingan ya nggak perlu cerita. Kecuali kalau dia tanya, kamu sudah nikah berapa kali? Ya, kalau seperti itu dan itu jadi syarat, apakah ini jadi syarat kamu akan menikahi saya? Informasi ini, kalau itu jadi syarat, ya, silakan sampaikan. Saya sudah nikah sekian kali. Tapi kalau dia nggak pernah tanya, Anda tidak perlu bercerita, karena dia tidak punya kepentingan dengan suami Anda sebelumnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, banyak sekali komunitas atau organisasi Islam di Indonesia. Apakah pertimbangan salah satu komunitas atau halakoh bisa dijadikan kafaah dalam memutuskan sebelum pernikahan? Kemudian masih adakah ahlul kitab sekarang? Mungkin komunitas yang dimaksud manhaj ya, beda manhaj. Kalau beda manhaj di sini terlalu ekstrim. Misalnya suaminya Mu'tazilah ya. Wah, itu bisa berbahaya, karena Mu'tazilah itu nggak main-main. Atau suaminya Khawarij, itu juga bisa berbahaya. Atau misalnya seperti sekarang yang agak viral ya, antara LDII dan non LDII misalnya ya, itu cukup serius itu. Nah, yang kayak gini pertimbangannya satu, memang kita akui mereka semuanya masih muslim, sehingga kelompok A, kelompok B, kelompok C semuanya muslim. Tapi saat menikah, kau akan punya sejuta masalah setelah itu. Mungkin akan sering debat sebelum tidur, mungkin akan sering debat ketika masak, akan ini capek nanti kalau tidak satu frekuensi. Sehingga mungkin tolong dipertimbangkan betul ini mau dilanjut, sebab pernikahan itu kan tujuannya untuk selamanya. Tapi ketika sampai pada kondisi kamu harus terlalu capek debat, mungkin kau akan kelelahan. Nah, pertimbangan itu juga penting ya untuk diingat. Walaupun kalau dari sisi kafaah agama ya, agamanya satu jenis, tapi dia beda manhaj. Wallahu a'lam. Cukup. Yang kedua apa tadi? Apakah masih ada ahlul kitab sampai sekarang? Jawabannya masih ada. Jadi ahlul kitab di zaman Nabi SAW itu sudah dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Allah sudah kafirkan ahli kitab. Maka ahli kitab dulu kafir, ahli kitab sekarang juga kafir.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang musyrik, orang kafir di kalangan ahli kitab maupun orang musyrik, mereka tidak akan pernah melepaskan keyakinannya sampai kau datangkan bukti untuk mereka. Maka ahli kitab statusnya kafir itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Pertanyaan ini cukup banyak, termasuk misalnya soal penyembelihan. Penyembelihan orang Nasrani zaman sekarang itu sah atau tidak, Pak? Kalau dulu kan sah, karena dulu ahli kitab itu masih komitmen dengan kitabnya. Tidak, Pak, sama dulu sama sekarang ya, sama-sama kafir. Allah kafirkan ahli kitab dalam Al-Quran di banyak ayat, sebagaimana ahli kitab zaman sekarang juga kafir. Kalau dari status kekufurannya sama. Rajin dan tidaknya ibadah kita tidak tahu. Tapi bukan syarat ahli kitab harus rajin ibadah. Wallahu a'lam. Ini saya bacakan dulu, ada pertanyaan yang masuk dari akhwat Ustadz. Bismillah Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang jauh dari ketaatan? Suami masih bekerja di bank dan selama ini masih susah untuk diajak ibadah. Apa yang harus saya lakukan? Posisi suami saya dominan. Kalau saya nasihati tentang agama, ancamannya cerai. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, ini termasuk fenomena yang banyak terjadi di kalangan teman-teman ya, yang dia sudah mulai hijrah, tahu tentang riba, ingin meninggalkan yang haram, tapi ternyata suaminya belum dikondisikan. Karena tidak seragam antara posisi suami dan istri. Dan juga ada sebaliknya, suaminya sudah berusaha untuk baik, tapi istrinya nggak mau baik. Demikianlah ujian yang wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Manusia selalu berbeda, bergesekan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, dan untuk tujuan itu Allah menciptakan mereka. Maksudnya adalah, kalaupun terjadi perbedaan baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan Anda, ketika terjadi perbedaan seperti itu, akan bisa menjadi sumber pahala bagi siapa? Orang yang bertahan dalam kebaikan. Sehingga Anda sedang diuji dengan posisi suami, maka Anda bertahan. Pokoknya saya akan tetap belajar agama, dekat dengan agama, banyak mendoakan suaminya atau banyak mendoakan istrinya agar bisa menjadi lebih baik. Ketika dia bertahan seperti itu, akan menambah pahala baginya. Sehingga adanya gesekan, perbedaan akan menjadi sumber pahala bagi orang yang bertahan dalam kebaikan. Baik, selanjutnya, apa yang perlu dilakukan ketika suaminya demikian? Mungkin ibu tidak harus frontal untuk memberikan nasihat. Jadi pada posisi ini ya sudah disikapi biasa saja untuk sementara ya. Karena kalau kemudian dikasih nasihat, dia emosi. Sehingga barangkali Anda tidak harus frontal memberikan nasihat. Namun sesekali ketika misalnya suami mau diajak pengajian atau hadir di pengajian atau pas hadir dalam kegiatan Jumatan, dan Anda bisa pesan kepada sang ustadz untuk memberikan tema berkaitan dengan pekerjaan suami. Saya yakin ya, kenapa beliau itu menghindar untuk mau belajar, karena takut dengan sumber pendapatan. Sehingga orang itu ketika sudah dalam posisi ketakutan, dia didekati menghindar. Gitu Pak ya. Takut dikritik, takut disalahkan, takut nanti dianggap nggak benar. Akhirnya apa? Dia akan pilih cari aman, menghindar. Nah, cara cari aman itu dengan emosi. Salah satu di antara cara untuk mencari aman adalah dengan emosi. Karena dia sendiri sudah nggak ada peluang untuk mempertahankan diri selain emosi. Nah, itu kurang lebih kenapa mungkin beliau susah untuk diberi masukan dan nasihat.
Karena kalau dikasih masukan kelihatan salahnya, akhirnya emosi. Nah, sebagai saran ya mungkin dibuat biasa saja. Lalu nanti sambil pelan-pelan barangkali beliau mau dengerin. Ketertarikan bisa jadi tidak langsung diawali dari menjurus pada kesalahan, tapi diawali dari apa yang membuat beliau tertarik untuk dengerin. Jadi misalnya kalau langsung dikasih video misalnya tentang bahaya riba, kemudian ancaman riba, itu udah anti duluan itu. Tapi kalau misalnya dikasih video tentang edukasi, masalah pendidikan, masalah parenting, kok beliau tertarik? Baik, Anda kasih video-video yang kayak gitu tentang parenting, tentang edukasi. Mau dengerin itu, mau dengerin. Biarin aja dulu. Lama-lama nanti ketika dia sudah punya simpati kepada pembicara, nah, mau menerima materi yang lain dari pembicara itu. Sampai mudah-mudahan nanti lama-lama mau menerima materi tentang kemaksiatan yang sekarang sedang dia lalui. Jadi butuh dimong ya. Ngemong seperti ini mungkin butuh waktu yang panjang. Kalau berhasil sampai terjadi perubahan, alhamdulillah Pak, sekarang sudah taubat Pak. Rajin ibadah, rajin ke masjid, mau dengerin kajian, dan sudah ada keinginan untuk resign, mau beralih ke pekerjaan yang lain yang lebih halal. Walhamdulillah, jika berhasil lalu suami rajin ke masjid misalnya, rajin ibadah, maka semua kegiatan ketaatan tadi istri dapat pahala, walaupun dia nggak ke masjid. Sehingga suaminya rajin sholat jamaah, datang ke masjid, padahal dulunya nggak pernah seperti itu, sekarang jadi rajin ke masjid. Karena faktor siapa tadi? Ajakan istri. Maka ketika suaminya ke masjid, istri dapat pahala. Ya, Bu, saya ke masjid ya. Iya Pak, silahkan. Alhamdulillah, aku tak turu sih. Walaupun istrinya di rumah, suaminya ke masjid, istri dapat pahala nggak? Dapat. Karena dialah yang menjadi pemicu suaminya mau sadar datang sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Nah, baik. Assalamualaikum ala jawabika ustazana. Kemudian ada pertanyaan lagi, jika ada seorang anak perempuan dididik orang tuanya dengan baik, membaca Quran dengan baik, puasa wajib dan sunnah, sholat malam, duha, datang mengenalkan calon yang ternyata tidak lancar mengaji, tampak jarang membaca Al-Quran, sholat dan puasa belum ada referensi, datang saat keluarga sedang puasa sunnah namun dia tidak melakukan puasa sunnah tersebut, apakah bisa dikatakan sekufu? Dan jika orang tua perempuan tidak setuju, apa tergolong menghalangi? Kemudian pernikahan Zainab dan Zaid, apakah bisa dijadikan contoh pernikahan yang tidak sekufu? Apakah bisa dijadikan alasan untuk bercerai atau lebih baik dipertahankan? Gitu. Baik. Untuk yang pertama tadi, dia datang melamar dalam posisi keluarga sedang puasa sunnah, tapi yang ngelamar nggak puasa. Mungkin dia musafir kan? Mungkin lah ya. Kalau dia musafir kan sah-sah saja dan itu bukan celaan bagi dia karena puasa sunnah tidak diharuskan. Dan Anda tidak boleh menyalahkan orang yang tidak puasa sunnah. Nah, Senin kok ora poso toh? Kemis kok ora poso? Nah, salahnya apa? Orang boleh tidak puasa sunnah. Oleh karena itu kalimat terakhir tadi mungkin tidak bisa jadi standar. Nah, yang kita tidak tahu adalah di bagian awal tadi mengenai sholatnya. Dia sholat atau tidak, Anda tidak punya referensi. Maka barangkali ya perlu diobservasi dulu ya, untuk cari info apakah orang ini sholat atau tidak. Ada seorang dokter melamar putrinya Syekh Utsaimin. Jadi dia cuma modal nekat, Syekh boleh nggak saya dinikahkan dengan putrinya?
tapi nggak dikomentari, nggak direspon, nggak dijawab, nggak diapa, didiamin aja. Dalam waktu yang cukup panjang, sampai si dokter ini putus asa. Kayaknya nggak ada respon, nggak ada apa-apa, ini ya mungkin isyarat beliau tidak berkenan sama sekali. Ternyata Syekh tidak merespon itu untuk observasi. Jadi kenapa nggak direspon? Kalau dikasih respon, coba saya pertimbangkan ya, mungkin dia akan berubah. Wah, dipertimbangkan nih, berarti ada peluang nih. Maka di hadapan Syekh akan ditampakkan baik, akan ditampakkan ini, karena sudah ada lampu kuning, dipertimbangkan. Ternyata nggak direspon sama sekali, tidak dikasih jawaban dipertimbangkan, tidak dikasih jawaban apapun, cuma dibiarin aja. Ya mungkin cukup senyum saja. Tapi di sela itu beliau perhatian, dilihat, oh sholatnya seperti ini, belajarnya seperti ini, sampai akhirnya dipanggil setelah sekian waktu. Kalau nggak salah 1 bulan atau berapa itu, dipanggil. Gimana jadi dengan putri saya? Jadi diterima lamarannya. Masya Allah, senengnya dia. Wah. Baik. Belum lama ya, termasuk kenal dekat dengan saya, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Orang tuanya sama-sama kenal dekat dengan saya. Nah, si putri orang ini, si A dan si B ya, putrinya A mau dilamar oleh putranya B. Nah, putranya B ini ada di Madinah, sedang kuliah S1 di Madinah. A dan B kenal dekat saya. Akhirnya bapaknya si A ini, bapaknya putrinya ini langsung ke Madinah. Langsung ke Madinah untuk ketemu dengan lelaki ini. Saya ingin tahu seperti apa keberadaan orangnya, bagaimana aktivitas seharinya. Langsung ke Madinah, datang. Masya Allah. Jadi observasinya itu modalnya besar. Sampai harus datang ke Madinah. Kira-kira seperti itu enggak, Pak? Gopo ya. Baik, kalau sekiranya Anda butuh observasi sebelum menolak, maka silahkan nanti minta waktu. Saya minta waktu, nanti coba kita pertimbangkan dulu ya. Anda jangan ngomong, mau saya observasi dulu kamu ya. Bocoran seperti itu bisa berbahaya. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum Ustazana. Monggo bapak-bapak yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan terkait dengan tadi pada masa Bariroh dengan Zaid. Bariroh dengan Mughith. Mughith, bukan Mughith. Saat itu kan posisi Rasulullah sangat orang bilang mungkin, orang Jawa bilang itu geni ya Pak Ustadz ya, sudah sangat dihormati. Namun demikian dengan kedudukan Bariroh yang baru saja merdeka, kok berani menanyakan sama Rasulullah bahwa ini wahyu apa saran pribadi. Apakah pada saat Bariroh bertanya itu sudah tahu ada ayat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu sebetulnya ada hati ke Zainab, yang mungkin kalau kita itu ayat itu akan disembunyikan. Kok sampai segitu beraninya Bariroh menanyakan hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nyambung tadi juga ya tentang pernikahan Zainab dengan Zaid bin Harithah. Apakah ini dalil pernikahan, boleh pernikah tanpa sekufu? Tadi sudah kita sampaikan di awal, kafaah untuk nasab yang ini. Ini kan kufu untuk dalam masalah apa? Nasab. Tadi kita sampaikan bahwa ini tidak diperhitungkan menurut pendapat yang lebih kuat.
Meskipun ada yang berpendapat nasab juga diperhitungkan. Sehingga ini nasabnya A, ini nasabnya B, jauh sekali kayak tadi ya. Roro nikah dengan apa? Roro nikah dengan selain Raden. Nah, Roro nikah dengan Siro. Nah, Siro ini kan bukan Raden misalnya. Boleh atau tidak? Yang satu darah biru, yang satunya darah kelabu. Ya boleh, karena bukan syarat dalam pernikahan harus sekufu dalam nasab. Nah, sehingga keberadaan nasab tidak diperhitungkan dalam masalah ini menurut pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya mengenai kasus Barirah tadi, Nabi SAW ketika berbicara sesuatu, sahabat memahami itu wahyu. Nah, wahyu di sini tidak semuanya harus berupa teks Quran. Karena terkadang wahyu itu bisa bentuknya fatwa yang beliau sampaikan. Makanya hadis itu wahyu. Hadis juga bisa bentuknya fatwa. Maka ketika itu bentuknya fatwa yang bersumber dari wahyu, sahabat tidak ada satupun yang berani nolak. Nah, termasuk Zainab dengan Zaid tadi. Waktu Zainab dinikahkan dengan Zaid, Zainab juga tanya, ini wahyu atau pilihan? Atau sifatnya saran pribadi? Ternyata itu wahyu. Maka Zainab mau nikah dengan Zaid. Nah, dari mana beliau tahu kalau itu wahyu? Sampai berani tanya kayak gitu. Apakah sudah turun ayat tadi? Dohirnya belum turun, Pak. Kalau sudah turun kan jelas wahyu. Kalau belum turun, belum diketahui apakah itu wahyu atau bukan. Barulah setelah Nabi SAW menyebutkan ini wahyu, maka Zainab dengan Zaid nikah. Kalau kasus Barirah dengan Mughith, Barirah ini sudah nikah, tapi si istrinya dimerdekakan, tapi suaminya belum merdeka. Akhirnya istrinya pengen gugat cerai, namun Mughith gandoli. Nah, Nabi SAW memberikan arahan kepada Barirah, kamu balik saja ke Mughith. Kasihan dia, sangat mencintaimu, dia pengen nikah dengan kamu, mempertahankan keluarga dengan kamu. Tapi Barirah karena wis kadung nggak tresno, dia nggak mau. Maka Barirah tanya, ini wahyu atau saran pribadi? Ternyata saran pribadi. Akhirnya Barirah milih pisah. Dan orang nggak tahu apakah sudah turun ayat atau belum, karena wahyu itu rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali setelah Rasulullah SAW menyampaikannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadzana ala jawabika. Mungkin Baik, cukup. ya. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.